Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya riset audiens versi gampang ala Kare. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe. Ini mahal loh ilmunya, jangan lupa subscribe. Sekarang. Terima kasih. Untuk videonya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel di Kare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Suara Kare kalah gak sih ini sama suara burung? Semoga enggak ya. Dan tadi udah disinggung sedikit nih. Oh iya, saya mau terima kasih dulu buat penonton lama. Respect. Tadi udah disinggung dikit ya. Video ini adalah cara riset audiens versi gampang ala Kare. Harus pelan, kalau enggak nanti belibet. Sebenarnya kalau ngomongin penonton, kalau ngomongin audiens, kalau ngomongin pembaca, ada risetnya. Nah, risetnya gimana sih yang paling gampang tuh? Apakah harus survei? Apa kuesioner? Atau banyak baca buku? Dan ini adalah cara yang paling gampang dan agak nyeleneh. Cara itu adalah nongkrong. Bukan nongkrong di WC ya, maksudnya nongkrong, berbaur, ngumpul, apa ya, arisan atau yang lainnya, intinya ngumpul sama teman-teman. Apa hubungannya ngumpul sama target audiens? Kepikiran nggak sih apa hubungannya ngumpul sama target audiens? Hubungannya adalah target audiens yang paling dekat adalah teman kita sendiri. Ingat ya, audiens yang paling dekat sama kita adalah teman kita sendiri. Anggap circle Kare ini ada 5 orang. Anggap ada 5 orang aja yang masuk banyak-banyak. Dari 5 orang ini saya doang penulisnya. Misal, karena teman pertama, teman kedua, teman ketiga, teman keempat seleranya beda-beda. Sampai sini kebayang ya. Ada yang suka drama, ada yang suka horor misalnya, ada yang suka komedi dan lain sebagainya. Setiap orang ini punya karakter idolanya masing-masing. Ada yang suka anime, ada yang suka drakor misalnya. Dari saya juga termasuk ya. Terus saya nanya deh, kira-kira gini. Kalau misalnya gue bikin karakter cowok, tapi cowoknya tuh pendek, nggak pinter, tapi putih, kira-kira bagus gak sih? Masuk gak sih? Terus teman pertama bilang, masa pendek, dibikin tinggi lah, dibikin ganteng juga. Terus nanti teman keduanya bilang, kayaknya kalau mau bikin karakter dengan profesi pengacara, jangan dibikin pendek dan gak cakep gitu. Jadi misal ya, target audiens dari 4 teman Kare tadi bakal ngasih suaranya masing-masing. Kalau misalnya Kare pengen bikinnya drama, kita kita simulasin lagi, tapi jangan kayak lagi interview ya, jangan kayak lagi interview. Jadi ya udah ngobrol biasa, terus ya tiba-tiba masuk aja gitu. Kalau misalnya nih, gue mau bikin karakter pengacara, kira-kira bagusan cewek atau cowok, cakepan cewek atau cowok. Terus 4 orang ini pasti bakal ngasih pendapatnya masing-masing dong. Nah, cara risetnya ya kayak gitu. Nggak usah bilang, gue mau bikin cerita nih, pertanyaan pertama tolong jawab ya, gue pengen bikin karakter ini, cocoknya cewek atau cowok. Terus nanti karakternya rumahnya gede atau kecil, nggak kayak gitu ya, nggak dibikin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak usah. Tapi kita riset aja, terus kita tanya deh, kalau lo deh, misalnya ke temen yang pertama ya, kalau lo deh, kalau mau bikin karakter pengacara lo deh, misal kalau mau bikin karakter pengacara, kira-kira mau cewek atau cowok? Terus bilang deh, terus jawab deh misalnya. Kalau gue sih, gue lebih suka cewek karena karakter pengacara cewek itu biasanya bakal lebih tegas, bakal pakai hati, ngebelanya, humanis dan sebagainya. Kayaknya cocokan cewek deh. Terus temen yang ketiga bilang gini, temen kedua ya berarti ya. Temen yang kedua bilang gini, kayaknya bagusan cewek juga sih. Iya bener juga tuh kata temen yang pertama tadi. Kayaknya bagusan ceweknya. Terus ada yang nggak suka misalnya, kayaknya cowok juga keren sih. Nanti cowoknya bakal kesandung cinta sama kliennya misalnya. Terus langsung kita gitu, oh iya ya, keren juga tuh nanti kalau dibikinnya kayak gitu. Secara nggak langsung, riset kita jadi lebih mudah, nggak usah perlu nyari-nyari, nggak usah lagi nanya-nanya, nggak usah lagi bikin kuesioner, buka Q&A dan lain sebagainya. Sebenarnya kita manfaatin aja, manfaatin teman-teman kita yang terdekat. Tapi baik lagi, temennya itu bisa jadi circle yang sama, bisa jadi yang selalu support. Jadi jangan nanya sama teman-teman yang nggak support. Kalau kita tahu nih teman kita suka baca atau enggak, suka nonton atau enggak, kita tahu kan. Nah, jangan nanya sama orang yang nontonnya politik, jangan nanya sama orang yang nggak suka nonton film, karena referensinya bakal sedikit juga. Jadi kayak sia-sia aja gitu kalau nanya sama orang yang ngertinya politik tapi kita nanya tentang cerita. Dan satu lagi, yang suportif. Kalau misalnya kita bikin cerita
suka bikin cerita tapi teman kita nggak suportif, kira-kira bakal didukung atau enggak? Pernah kok, karya banyak kok temen, tapi nggak banyak yang suka nulis, nggak banyak yang tertarik sama dunia kepenulisan atau sastra. Jadi kalau nanya, gue mau bikin kayak gini nih, kira-kira kasih saran dong. Gue nggak ngerti, kayak gitu apaan sih itu, nggak ngerti dah pokoknya. Konkret ya. Jadi kalau misalnya circle kamu bukan kepenulisan, kira-kira gimana? Gimana? Gampang kan? Cara riset audiens versi gampang. Jadi sebenarnya kalau ngomongin riset, tinggal kita lihat aja. Misalnya kita bikinnya itu teen lead, ya udah nanyanya jangan sama teman yang sebaya. Tapi kalau misalnya kamu masih sekolah, bisa banget kan? Berarti nanya sama teman sekelas. Kalau misalnya kamu udah umur 20-an misalnya mau nulis, terus bingung nih kalau mau bikin teen lead, kira-kira trennya apa sih yang sekarang? Bisa banget kamu nanya sama adik kamu. Bisa banget kamu nyari trending di TikTok misalnya. Nah, tren di TikTok juga banyak kok, POV di TikTok dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tergantung kitanya risetnya mau di mana. Kalau Karya pribadi risetnya di Instagram. Karena Karya punya akun Instagram dan emang isinya kepenulisan, jadi gampang banget tinggal nge-share Q&A, lihat pendapatnya. Jadi bukan berarti kamu harus bikin IG dan isinya tentang kepenulisan, ya enggak. Jadi kamu lihat aja di karya-karya sebelumnya, misalnya di Wattpad. Misalnya kamu punya 3 karya di Wattpad. Tiga-tiganya teen lead, tiga-tiganya remaja. Kira-kira cerita mana yang paling disukain sama audiens? Itu juga bisa. Jadi caranya ada banyak buat riset audiens. Versi gampangnya ya tadi, manfaatin teman yang kira-kira circle yang sama dan suportif. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kok komen di bawah. Misalnya request, boleh banget. Nanti dibuatin kalau misalnya karyanya kompeten ya. Jadi misalnya kalau ada yang request sebelum video ini dan gak dibuatin, biasanya karyanya nggak kompeten di bidang itu. Jadi bukan berarti karya nggak suka atau pilih kasih ya, tapi emang kurang kompeten aja. Terima kasih udah nyimak. Cukup sekian. Bye bye.